Orang hebat itu bukan yang tidak bisa marah sama sekali, tapi kadang-kadang marah, tapi terus dia bisa mengatasinya sendiri. Nah, ini namanya seimbang. Silahkan kalian cek dirimu ya, bisa ngatasi tidak kalau sedang kena gangguan emosi. Mungkin marah, mungkin kecewa, mungkin jengkel. Nah, kamu bisa ngatasi sendiri. Kalau bisa ngatasi sendiri, kamu imbang. Terus yang kedua, tahan terhadap stres. Tadi saya bilang tidak ada orang yang tidak bermasalah. Semua orang punya masalahnya sendiri. Bedanya ada orang yang kuat, ada orang yang tidak kuat. Ada yang masalahnya kecil saja rasanya besar. Ada yang ini masalah besar loh, tapi rasanya kecil. Mahasiswa itu ada yang cuma satu mata kuliah dapat C. Itu stresnya luar biasa. Yang satu sudah terancam DO, nilainya E semua, santai. Loh, itu kan hebat daya tahannya terhadap stres itu. Masih bisa ketawa-ketawa, ngerokok, ngopi, dia masih santai. Padahal temennya itu jungkir balik hanya dapat nilai C. Nah, ini urusan daya tahan kamu hebat. Atau jangan-jangan sudah level sakit tadi. Jadi ini daya tahan ya. Ayo latihan untuk menghadapi tekanan. Karena tidak mungkin hidup itu tanpa tekanan. Jangan mau selalu dituduh generasi Z itu dalamnya rapuh seperti stroberi. Ndaklah, kalian kuat kok. Bisa dilatih sejak sekarang. Nah, yang ketiga, mental sehat itu pergaulannya juga sehat. Hubungan sosialnya sehat. Bisa berteman. Jadi enak kalau diajak bergaul, itu berarti sehat. Karena ada orang itu yang sosialnya kacau. Tiap kali punya teman masalah, terus jengkeli orang, nyusahi orang, ngerepoti orang. Hubungan sosialnya tidak bagus. Nah, kalau kalian banyak sekali teman, banyak yang respect dengan kalian, itu kemungkinan hubungan sosialmu bagus. Nah, itu ciri-ciri mental sehat. Kemudian yang keempat, percaya diri. Pede, mau apa-apa siap. Nah, itu percaya diri. Kamu yakin bahwa kamu bisa. Kalau gagal, ya bangkit lagi. Mungkin tadi ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang salah. Biasa dalam hidup. Siap bangkit lagi. Aslinya saya bisa kok, Pak. Kok gagal terus? Ya berarti yang tadi tidak asli, Pak. Nanti kalau sukses, itu aslinya. Nah, gitu loh, biar kamu percaya diri. Jadi wong manusia itu makhluk potensi. Kamu bisa jadi apa saja sejauh kamu mau dan siap untuk belajar. Maka percaya dirilah. Yang kelima, mentalmu sehat kalau kamu mampu mengambil keputusan sendiri. Banyak yang kalau mau ngambil keputusan bingung. Tanya temen ini, tanya temen itu. Akhirnya bingung sendiri. Terus dipikir lagi, kok belum mantap ya, tanya lagi. Sudah apa yang istikharah bolak-balik, sudah buka Al-Quran. Kan ada itu, saya dulu pernah dikasih petunjuk begitu, dibuka Al-Quran baris ke-7, tentang apa, itu jawabannya, kan gitu. Wis bolak-balik begitu, kok beda-beda terus ayatnya, Pak. Bingung saya, Pak. Terus tanya teman, masih bingung. Itu sebenarnya urusannya kemampuanmu memantapkan hati. Biasanya ya karena kamunya sendiri tidak stabil. Temanmu ngasih saran, ini loh bagus. Jangan-jangan nanti begitu, tidak jadi. Kalau ini lumayan sih, tapi ada efeknya itu. Terus ini, jadi kamu bingung sendiri. Kamu pengen keputusan yang tidak ada efeknya, ya tidak ada. Jadi tidak mampu mengambil keputusan. Itu nanti sering jadi masalah.
Ayo latihan memantapkan diri, memantapkan hati, percaya diri. Kalau menurutmu itu baik, ambil saja, putuskan, jalani. Ada efek, ada kurangnya, ada gagalnya, biasa dalam hidup. Jadi karena kebingungan itu jauh lebih menyiksa dibandingkan kamu sudah ngambil keputusan ternyata ada efeknya. Yo nanti efeknya dinetralisir. Yang keenam, fleksibel. Fleksibel itu bisa menyikapi perubahan situasi. Ya dulu punya prinsip begini, tapi sekarang situasinya berubah. Kalau masih berprinsip begini, tidak mungkin bisa. Apalagi situasi tidak harus selalu kondisi kita, bisa saja situasi sekeliling. Tiba-tiba ada pandemi misalnya, ya mungkin rencana-rencanamu gagal semua. Itu kalau tidak fleksibel, kamu akan stres berat. Segala situasi mungkin terjadi. Sudah berharap ditandatangani sama dosennya, begitu ketemu diacak-acak lagi. Wah itu kan, lama lagi ini. Ya enggak apa-apa, pokoknya kamu harus siap menghadapi situasi apapun. Itu namanya fleksibel. Sudah semangat mau ngaji, tengah jalan hujan itu ya. Ya enggak usah mengeluh, biasa ya, kadang hujan, kadang enggak hujan, itu kan biasa. Tinggal kamu atur gimana menyikapinya, kan itu saja. Kalau kita tidak fleksibel, ya kita akan pontang-panting. Karena hidup ini dinamis, berubah-ubah. Harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kalau kita tidak fleksibel, sulit. Tidak apa-apa, kadang-kadang orang nyebut kita mencela-mencela. Tadi bilang apa, sekarang bilang apa. Loh, situasinya memang berubah. Tadi memang tak ajak nongkrong makan es misalnya, tapi udah terus dingin kayak gini, ya gantilah ngopi saja. Kenapa? Situasinya berubah. Kalau tetap beli es nanti pilek kamu. Jadi ini namanya fleksibel, lihat situasi, menandakan mentalmu sehat. Jangan sekali es krim ya tetap es krim, tidak begitu ya. Kalau memang situasinya tidak mendukung ya bisa diubah, menyesuaikan dengan situasi. Ya banyaklah pilihan-pilihan hidupmu kan. Dulu mungkin kamu zaman SMA janji sama temanmu, nanti ya siapa tahu kita jodoh misalnya. Situasinya berubah, ternyata di kampus banyak yang lebih. Nah, iya, wong yo belum nikah yo. Nah itu kamu harus paham situasi daripada kamu stres sendiri. Ada mahasiswa itu sebelum kuliah pokoknya Pak, saya hanya kuliah saja, tidak mau macam-macam. Ternyata kuliah dapat semester 2, semester 3 tidak jadi, kuliah saja, tiduran saja akhirnya. Kalau ditanya, Mas kemarin katanya kuliah saja, menyesuaikan situasi Pak. Saya fleksibel Pak. Kampus sudah ada menarik-menariknya Pak, sudah tidur aja. Oke, ya asal engkau bahagia silahkan saja. Kemudian mental sehat itu puas dengan hidupmu. Cirinya gampang lah, orang puas itu apa? Bersyukur. Tidak banyak mengeluh. Berarti kamu puas, mentalmu sehat. Kalau masih banyak sekali keluhan-keluhan, yuk kita cari titik-titik di mana kita bisa bersyukur. Dan yang ke-8, mandiri. Kita bisa hidup tanpa tergantung banyak hal di luar diri kita. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, menjalankan keinginan kita sendiri. Semakin kita mandiri, semakin kita kuat. Mental kita sehat. Ayo ya, ini mumpung akhir tahun ya, sejauh mana kamu sehat, coba cek 8 parameter ini. Di titik mana kamu masih lemah, di titik mana sudah kuat. Ini jadi ukuran. Kalau banyak yang lemah, ya tidak harus putus asa, diperkuat.
Nah, saya lanjutkan. Ini ada quotes menarik. Saya terjemahkan. Engkau tidak harus berusaha positif sepanjang waktu. Merasa sedih, marah, kesal, frustasi, takut, dan cemas adalah hal yang wajar. Memiliki perasaan seperti itu tidak menjadikanmu orang yang negatif, namun hanya menjadikanmu manusia. Kok saya mudah sedih, Pak, marah, Pak, kesal, frustasi, takut, cemas. Saya kok begini sih, Pak? Ya enggak apa-apa, manusiawi. Problemnya bukan kamu punya perasaan itu apa enggak, caramu merespon perasaan-perasaan tadi. Itu nanti menentukan mentalmu sehat, kamu sudah dewasa atau belum. Manusia wajar saja, kadang bisa sedih, kadang marah, kadang kesal, kadang frustasi. Tidak apa-apa. Jadi kalau kalian ngalami, kalian sadari saja. Oh, saya sedang marah ini. Itu mungkin bisa menurunkan level marahmu banyak. Oh, ternyata ini saya cemas. Oh, banyak kita yang panik, tidak sadar, bingung, akhirnya seolah-olah kalau sedang kesal, sedang takut, sedang cemas itu sesuatu yang tercela. Padahal manusiawi saja. Tergantung nanti kita menyikapinya, ini yang lebih penting. Kalau kita tidak menerima perasaan ini, kalau kita menyangkal, denial, itu kemungkinan salah respon. Wong marah tapi ndak kok, saya ndak marah. Kata siapa marah tapi karo melulu-melulu. Ya sudah jelas marah tapi ndak diakoni. Kalau marah itu sulit disembuhkan. Sudah jelas takut, saya ndak takut. Saya ndak takut. Ya kamu bilang gitu menunjukkan kamu takut sebenarnya. Diakui takut, terus direspon secara positif. Jadi itu dulu saya pernah di pesantren itu, di satu kamar mandi yang kan dirumorkan sebagai angker. Nah, satu ketika teman saya malam-malam masuk ke situ. Tiba-tiba ada angin, pintunya gebrak sendiri, perwak. Wah, dia terus berdiri sambil teriak-teriak, aku ora wedi, aku. Ya. Lah iya. Oh, dia bilang tidak takut, justru itu menunjukkan dia ketakutan. Gitu. Kita sering begitu, untuk nutupi sebenarnya kita takut. Oke ya, tidak apa-apa. Orang itu wajar saja. Kadang sedih, kadang marah, kadang kesal, kadang frustasi, kadang cemas, kadang takut. Itu masih belum negatif. Bisa negatif kalau respon kita salah. Itu menunjukkan kita masih manusia, kita bukan mesin. Kalau mesin enak, diprogram sabar, isinya sabar terus tidak bisa nanti diprogram tawakal terus gampang kalau mesin. Kalau manusia kan tidak sesimpel itu. Makanya yuk latihan pelan-pelan untuk menyikapinya secara positif. Nah, ini menarik untuk bahan muhasabah ya. Kadang-kadang kita mempertanyakan diri kita. Apakah aku normal, Pak? Apakah saya baik-baik saja, Pak? Kalian tidak usah takut, tidak usah frustasi, tidak usah galau kalau merasa tidak baik-baik saja. Wong normal tidak normal itu tergantung parameternya. Di situ saya tulis misalnya, normal dan tidak normal itu bisa dari banyak pendekatan. Bisa normal tidak normal itu pendekatannya sosiokultural, sesuai kewajaran di tengah masyarakat. Kadang-kadang di masyarakat tertentu ini normal, di masyarakat yang lain tidak. Nah, jadi kadang-kadang kalian juga begitu, merasa tidak normal karena tidak cocok saja dengan kesepakatan masyarakatnya. Mungkin tidak ada hubungannya dengan benar salah, tapi yo kalah
dari sisi populer saja. Di situ saya kasih contoh ini. Kalau di buku ada contoh, di budaya tertentu menangis meratap pada pemakaman orang asing itu biasa, tapi di budaya yang lain dianggap tidak normal. Wong pemakamannya orang asing kok sampai menangis meratap-ratap. Nah ini namanya budaya. Ada satu daerah kalau teman-teman disuguh makan harus habis. Tapi di daerah yang lain, kalau teman-teman disuguh makan justru jangan habis. Nah itu kenormalan yang berbeda dari kultur yang berbeda. Kenapa sih logikanya kok yang di sini harus habis? Ya biar tidak mubazir. Sementara yang sini jangan sampai habis, biar kita tidak dianggap nek basa Jawa ini geragas. Disuguhi banyak sekali yo, habis semua kan gitu. Ya, makanya kalian harus pinter-pinter ya kalau bertamu di tempat yang jangan sampai habis ya kalau ngambil makanan yang banyak nanti biar tidak habis. Nah, kalian harus paham budaya. Jadi normal dan tidak normal ini berdasarkan budaya. Ada yang berdasarkan fungsi, namanya pendekatan fungsional. Disebut normal kalau kita bisa melakukan apa saja sendiri, mandiri. Bisa makan sendiri, bisa sekolah sendiri, bisa jalan sendiri, bisa apa-apa mandiri. Terus, berarti kamu sehat. Nah, ini namanya fungsional. Kamu normal. Nah, yang tidak bisa sendiri, perlu bantuan, perlu dorongan. Orang menyebutnya tidak normal. Ini namanya pendekatan fungsional saja. Ada kalanya normal dan tidak normal itu berdasarkan zamannya saja. Zaman dulu normal, zaman sekarang tidak normal. Di buku ada contoh, zaman dulu kalau ada guru mukul muridnya, biar muridnya kapok, biar muridnya jadi tidak nakal lagi, itu biasa. Tapi sekarang bisa dilaporkan polisi gurunya. Nah, normalnya berubah hari ini. Nah, ini pendekatannya sejarah. Makanya kalian jangan kaget, kan banyak itu sekarang yang melapor guru dan murid itu. Zamannya berubah ternyata. Tidak sama dengan dulu. Kalau zaman saya kuliah dulu ya kadang-kadang setiap hari Senin itu gurunya ganti penggaris. Iya, karena tiap hari Senin kita disuruh baris, dilihat kukunya. Kalau panjang-panjang kukunya dipukul pakai penggaris gitu ya. Kadang sampai penggarisnya patah. Itu kalau hari ini bisa ditangkap polisi, gurunya dianggap penganiayaan. Tapi zaman dulu normal. Itu berarti pendekatan sejarah normal tidak normal itu. Ada kalanya pendekatan situasional, ya lihat situasi. Di situasi tertentu normal, tapi di situasi yang berbeda ya tidak normal. Kamu kuliah misalnya pakai baju tidur, orang menyebut kamu itu tidak normal, kuliah kok pakai baju tidur. Nah berarti apa? Salah situasi, bukan berarti pakai baju tidur itu keliru, tapi tidak pas situasinya. Nah, kalau baju tidur kamu pakai tidur baru pas, ini namanya situasional. Situasinya apa, kamu melakukan apa. Normal dan tidak normalnya tergantung situasi. Ada pendekatan medis. Kalau ini ya berdasarkan vonis ahlinya. Kalau ingin tahu normal atau tidak, ketemu dokter, ketemu psikiater, ketemu psikolog. Ada normal dan tidak normal itu berdasarkan statistik. Mayoritas. Itu seperti syairnya Ronggo Warsito itu, menangi zaman edan. Di zaman edan justru yang waras akan dianggap edan, karena semua orang edan. Kalau semua orang sudah edan, yang tidak edan akan dianggap edan. Yang waras dianggap tidak normal, karena semua orang sudah tidak normal lagi. Ini namanya statistik. Misalnya ngaji filsafat ini, semuanya setuju filsafat. Kalau ada satu yang anti filsafat, ini kan dianggap tidak normal.
Ini normal dari aspek statistik. Mayoritas, minoritas. Jadi kalian tenang saja kalau ada orang bilang, kamu itu dasar ndak normal. Lu ndak normal dari perspektif apa dulu? Apakah perspektif kultural? Apakah perspektif sejarah? Apakah... Jadi biar kamu tidak terlalu stres kalau dianggap tidak normal ya. Ternyata normal tidak normal itu ya parameternya banyak macam-macam. Kadang baik-baik saja ya disebut tidak normal karena salah situasi misalnya. Mungkin kalian sering salah kostum atau salah apa, itu kan situasional. Atau ya vonis dokter saja, kan itu kata dokter. Kalau saya sih kan ada orang yang begitu. Nah, normal dan tidak normal, ya sakit tidak sakit tergantung saya lah. Masa tergantung dokternya, kan ada orang kayak begitu. Nah, ini ukuran-ukuran normal atau tidak.